Selamat pagi semuanya. Nah, kita boleh kembali memuji Tuhan. Saat ini Lause mengajak kita sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun kami hanya di rumah saja, kiranya Tuhan Engkau terus menambahkan semangat kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh datang memuji Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau mengajak kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Mendengarkan firman Tuhan, kembali lagi Lause mengajak kita nyanyikan satu lagu. Kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Terus bertumbuh, sirami
kepada kita, sampai Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk Lause, untuk adik-adik semuanya, untuk papa mama, dan untuk semua orang di dunia ini. Semuanya Tuhan Yesus kasihi supaya kita semuanya diselamatkan oleh Dia, supaya kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih, bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus dalam hati kita. Jadi adik-adik yang terkasih, saatnya bagi kita untuk mendengarkan. Iya, saatnya bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi sekarang ini izinkan Lause untuk mengajak adik-adik semuanya. Ayo kita lipat tangan kita berdoa bersama ya. Kita mohon Tuhan memimpin kita sehingga kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa mengerti dengan baik. Oke? Yuk ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Bersyukur Tuhan Yesus mengasihi kami. Bersyukur Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami. Bersyukur Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Setiap saat, setiap menit, setiap detik. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan suara firman Tuhan. Ajari kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengajari kami, menolong kami untuk memahami firman Tuhan dan ingat dan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, masih ingat gak siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Musa. Iya, minggu lalu kita sempat bahas tentang itu ya, bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan hendak menuju ke tanah Kanaan. Namun di sepanjang perjalanan di padang gurun, bangsa Israel selalu bersungut-sungut, selalu marah-marah, selalu berbuat dosa kepada Tuhan, bahkan sampai Tuhan mendatangkan hukuman bagi mereka. Apa itu hukuman Tuhan bagi mereka? Yaitu mereka digigit oleh nyamuk, digigit oleh ular. Iya, mereka digigit oleh ular. Lalu akhirnya Tuhan tolong mereka dengan menyuruh mereka untuk memandang kepada ular tembaga yang digantungkan di tiang itu. Dan setiap orang yang memandangnya, mereka akan sembuh, mereka akan tetap hidup. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini Lause akan melanjutkan ceritanya tentang dosa Akan. Satu keluarga, bahkan sampai lembu-lembunya, sampai ternaknya, dombanya, semua pun ditumpas. Wah, mengerikan sekali bukan? Tapi apa penyebabnya? Nah, ini adik-adik yang terkasih, Lause akan cerita untuk kita semuanya. Oh iya, duduk bagus-bagus yuk. Ya, dengarkan Lause cerita ya. Adik-adik terkasih, Musa sudah memimpin bangsa Israel sampai ke perbatasan dan sudah hampir mau dekat ke tanah Kanaan. Tetapi karena usia Musa sudah tua dan dia meninggal dunia, akhirnya yang menggantikan posisi Musa adalah Yosua. Yosua menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan menyertai Yosua dan akhirnya mereka bisa menghancurkan kota Yeriko. Dan sekarang ini mereka akan masuk ke kota-kota di sekitarnya untuk merebut. Setelah merebut, mereka akan diam di tempat itu. Tapi sebelumnya Tuhan memberikan kepada Yosua dan seluruh orang Israel perintah bahwa semua orang-orang yang di sana harus kalian tumpas, harus kalian musnahkan. Lalu semua barang-barang yang ada, baik itu emas, baik itu perak, baik segala macam yang berharga, itu kalian harus khususkan, simpan untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan saja. Tidak boleh kamu ambil, tidak boleh diambil untuk diri sendiri, tidak boleh. Itu hanya dikhususkan untuk Tuhan. Lalu mereka sudah mendengarkannya. Tetapi adik-adik terkasih, sayangnya adik-adik terkasih, di antara mereka ada yang tidak mau, ada yang tidak taat akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan bahwa semua barang-barang itu yang diambil dari orang-orang setempat itu harus dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi di antara mereka ada yang menyimpan untuk dirinya sendiri. Nah, siapakah itu? Lalu bagaimana kejadiannya? Nah, adik-adik yang terkasih, waktu itu bangsa Israel tidak ada yang tahu akan hal itu. Tidak ada yang tahu bahwa ada seseorang ambil barang yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan, lalu dia simpan di dalam kemahnya. Tidak ada yang tahu. Nah, tidak ada yang tahu. Tapi menurut adik-adik,
Tidak ada yang tahu, Yosua tidak tahu, orang-orang Israel pun juga tidak tahu. Tapi apakah Tuhan tahu nggak akan hal itu? Tahu nggak akan hal itu? Nah, adik-adik terkasih, sesudah itu mereka juga akan mencoba untuk berperang melawan kota kecil, kota yang ada di sekitarnya, yaitu kota Ai. Nah, pada saat itu Joshua memanggil teman-temannya, ayo kalian pergi ke sana yuk, ke kota Ai ini, untuk tinjau tempatnya, lihat-lihat tempatnya, bagaimana tempatnya. Lalu mereka balik dari tempat itu, lalu mereka berkata kepada Yosua, Yosua, tenang saja, tempat itu adalah tempat yang kecil, kota kecil, penduduknya pun sedikit-sedikit, kita bisa melawannya, kita pasti menang. Kita nggak perlu bawa semua orang Israel untuk pergi berperang. Tidak perlu. Kita hanya bawa 2.000 atau 3.000 orang saja untuk berperang. Dan kita pasti menang. Wah, mereka begitu yakin. Tapi ada yang terkasih. Tahu-taunya ketika mereka pergi untuk berperang melawan kota Ai, kota yang kecil ini, yang penduduknya tidak begitu banyak, hanya sedikit saja, yang tanya-tanya mereka bukan menang, tapi kalah, sampai ada yang meninggal, sampai ada yang terluka-luka. Wah, ketika melihat hal itu, wah, orang-orang Israel cepat-cepatlah melarikan diri dari kota Ai dan kembali ke tempat mereka. Ketika kembali ke tempat mereka, mereka tidak mengerti, kok bisa ya, kok bisa kita kalah? Kota kecil itu kita bisa kalah melawan mereka. Apa sebabnya? Kok Tuhan tidak memimpin kita? Kok seperti itu Tuhan? Mereka tidak mengerti. Sampai Yosua pun juga tidak mengerti apa sebabnya. Bangsa Israel sudah ada yang patah semangat. Ayo, gimana ini? Kota yang kecil kita kok bisa kalah sama mereka? Padahal ini kita sanggup melawan mereka. Tidak masuk akal di hati pikiran mereka. Akhirnya Yosua datang ke hadapan Tuhan. Lalu Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua, bangsa Israel ada yang melanggar perjanjian. Ada yang melanggar perjanjian. Maksudnya apa? Nah, Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua, di antara bangsa Israel ada yang melanggar perjanjian, ada yang tidak taat kepadaku, kepada Tuhan. Wah, apa maksudnya? Lalu Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua, besok kamu kumpulkanlah semua orang-orang Israel, dan aku akan tunjukkan kepadamu siapa yang melakukan pelanggaran itu, siapa yang melakukan dosa itu. Akhirnya Yosua, esok harinya dia cepat-cepatlah, dia panggilkan seluruh orang-orang Israel, kumpulkan mereka menjadi satu semuanya tanpa terkecuali. Setiap suku-suku, setiap orang dewasa, kecil, muda, semuanya dipanggilkan, dikumpulkan. Lalu disitulah Tuhan menunjukkan kepada Yosua dan kepada segenap umat Israel siapa yang melakukan itu. Yang melakukan itu adalah Akan. Disitulah Akan berkata, benar, aku yang melakukannya. Nah, adik-adik terkasih, kenapa? Apa yang terjadi dengan Akan? Nah, adik-adik terkasih, ketika Akan ini bersama dengan teman-temannya merebut kota-kota yang ada di sekitarnya, dia melihat bahwa ada emas, ada perak, ada jubah, ada barang-barang yang berharga yang sangat indah sekali. Dan si Akan ini, dia ingin sekali memilikinya. Jadi karena itu, dia mengambil sebagian itu, lalu menyimpannya di dalam kemahnya, bahkan sampai menyimpan di dalam tanah supaya nggak ada yang tahu. Tapi ada yang terkasih, sekalipun orang-orang teman-temannya, orang-orang Israel tidak ada yang tahu, tetapi ada satu yang tahu. Siapa itu? Ada Tuhan. Tuhan tahu hal itu. Tuhan tahu itu. Karena itu Tuhan menyatakan kesalahannya, Tuhan menyatakan dosanya, Tuhan menyatakan hukumannya bukan hanya kepada Akan saja, tetapi kepada seluruh orang Israel. Sehingga ketika mereka pergi berperang melawan kota Ai ini, mereka kalah. Dan akhirnya Yosua memanggil 1-2 orang untuk pergi ke kemah Akan itu, untuk melihat apakah benar seperti yang dikatakannya. Lalu ketika mereka mencari, benar-benar kedapatan yang disimpan oleh Akan, emas, perak, jubah yang diambilnya itu disimpannya di dalam tanah. Lalu semuanya diambil. Nah, semuanya diambil lalu dikumpulkan. Lalu Akan bersama dengan keluarganya, segenap keluarganya, istrinya, anaknya, laki-laki, perempuannya, bahkan segala semuanya yang dimilikinya, semuanya itu dikumpulkan jadi satu, termasuk ternaknya, kambing, domba, sapi, keledai, semuanya, segala yang dimilikinya, semuanya dikumpulkan jadi satu. Lalu
bangsa Israel semuanya melempari mereka dengan batu sesuai dengan perintah Tuhan bahwa mereka harus ditumpas, mereka harus dibasmi. Lalu mereka semuanya melempari mereka dengan batu-batu, lalu membakar mereka dengan api. Akhirnya mereka semua mati lenyap. Dan ketika itu juga firman Tuhan katakan kepada kita bahwa murka Tuhan, kemarahan Tuhan itu surut. Kemarahan Tuhan tidak marah lagi karena semuanya itu telah ditumpas. Mereka yang berdosa kepada Tuhan telah ditumpas, telah mati binasa. Nah, adik-adik terkasih, dari cerita ini memang kita lihat sangat mengerikan sekali ya. Tetapi ada pelajaran penting yang berharga yang patut kita ingat selalu. Kita lihat akan dikirainya bahwa dia ambil emas, perak, jubah atau barang-barang yang berharga. Tidak ada yang tahu, teman-temannya tidak ada yang tahu, Yosua pun tidak ada yang tahu. Dia bisa menyembunyikannya untuk dirinya sendiri, tapi dia lupa bahwa Tuhan tahu. Nah, adik-adik terkasih, dan kita melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya Tuhan tahu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ada lagu kan? Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, ini ingatkan kita bahwa apapun yang kita perbuat, baik itu hal yang baik ataupun yang jahat, Tuhan tahu. Semuanya Tuhan tahu, terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan melihatnya dengan sangat jelas. Mungkin saja kita berbuat sesuatu yang salah atau yang jahat, tidak ada yang tahu. Mungkin papa mama nggak tahu, teman-teman kita mungkin nggak tahu, tidak ada yang tahu, hanya kita yang tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu. Semuanya terbuka jelas di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan lihat begitu jelas. Jadi adik-adik terkasih, jangan bermain-main dengan dosa. Tuhan katakan jangan mencuri, jangan mencuri. Tuhan katakan tidak boleh berbohong, jangan sekali-sekali berbohong. Tuhan berkata janganlah ini milik orang lain, jangan kita ambil. Akan ini tidak taat pada Tuhan, dia melakukannya, akhirnya adalah mati. Jadi adik-adik terkasih, dari sini kita belajar bahwa apapun kesalahan yang kita perbuat, jika kita tahu itu adalah hal yang salah, yang melanggar perintah Tuhan, ayo segera datang kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, biar Tuhan yang menolong mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan itu baik. Ketika kita meminta ampun, Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan pasti mengampuni kita. Nah, selain itu, mungkin di antara kita berpikir, waduh, kok seperti itu ya cara Tuhan ya? Sepertinya kejam, tidak adil. Kan satu orang yang buat dosa, si Akan ini dia mencuri, dia buat dosa, harusnya dia yang dibunuh, dia yang dihukum, dia yang dimusnahkan. Tapi kok Tuhan jadikan semuanya, keluarganya, istrinya, anaknya, laki-laki, perempuan, semua hartanya, bahkan sampai kepada ternaknya, sapinya, dombanya, kambingnya, semua pun dihabiskan. Wah, rasanya Tuhan sepertinya kejam sekali ya. Nah, ada yang terkasih, Tuhan bukanlah Allah yang kejam. Dia adalah Allah yang maha pengasih, adalah Allah yang maha penyayang. Sebelumnya Allah sudah memberikan perintah kepadanya, kepada umat Israel, bahwa mereka harus berhati-hati. Dan sekarang ini mereka ada yang berbuat dosa. Allah kita adalah Allah yang maha benar, Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, Allah yang maha adil. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus dihukum. Dan terhadap satu dosa pun tidak ada kata kompromi bagi Tuhan. Tidak ada alasan-alasan apapun bagi Tuhan. Jadi setiap orang yang berbuat dosa haruslah dihukum. Dan karena Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka tidak taat kepada Tuhan, akhirnya seluruh umat manusia di dunia ini hidup di dalam dosa. Dosa ini memenuhi seluruh umat manusia. Dosa ini memenuhi seluruh dunia ini. Dan kita-kita ini harusnya dihukum seperti keluarga Akan ini. Seperti Akan, keluarganya, dan seluruh kambing dombanya. Semuanya harus ditumpas. Kita semuanya pun juga harus ditumpas mati. Karena upah dosa adalah maut. Kita tidak ada yang sanggup berbuat baik. Tidak ada yang sanggup bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang sanggup untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidak ada yang sanggup untuk bisa
memuliakan Tuhan karena hati kita sudah hidup di dalam dosa. Apa yang kita lakukan adalah yang jahat. Apa yang kita lakukan adalah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita tidak mau taat. Setiap hari yang kita lakukan adalah berbohong, mencuri, mencaci maki, melawan orang tua, memberontak, segala macam. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat yang kita lakukan ini adalah berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan marah. Dan harusnya kita semuanya ini harus ditumpas mati. Tapi sewaktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yesuslah yang menanggung semua hukuman-hukuman. Yesuslah yang memikul semua dosa-dosa kita. Yesuslah yang menggantikan kita mati. Harusnya kita mati, tapi Yesuslah yang menggantikan kita mati di atas kayu salib, supaya kita jangan dihukum oleh Allah, supaya Tuhan tidak menghukum kita, tapi kita selamat. Dan adik-adik yang terkasih, bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita diselamatkan. Karena Tuhan Yesus kita yang dulunya kita dengan Allah adalah musuh. Tuhan benci kepada kita dan kita pun benci kepada Allah. Karena kita hidup di dalam dosa. Tapi karena Tuhan Yesus, karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sekarang ini diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita sekarang ini hidup damai dengan Allah. Kita bisa sama-sama, kita bisa hidup bersama dengan Allah, kita diberkati oleh Allah, kita disayangi oleh Allah, dan kita dijagai, dilindungi, dipelihara oleh Allah. Nah, itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sangat berarti bagi hidup kita. Andai kata Tuhan Yesus waktu itu tidak datang ke bumi ini, tidak lahir sebagai manusia, tidak mati di atas kayu salib untuk kita, dan tidak bangkit dari kematian, wah, Lause, adik-adik semuanya, kita semuanya orang di dunia ini, kita tetap hidup di dalam dosa, dan upah dosa adalah mati untuk selama-lamanya. Jadi adik-adik terkasih, mari kita bersyukur akan pengorbanan Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kita. Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Yesus mengasihi Lause, mengasihi adik-adik semuanya, mengasihi papa mama, mengasihi semua orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi adik-adik terkasih, mari kita senantiasa cinta Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yesus Kristus sangat berarti bagi hidup kita. Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Jadi adik-adik yang terkasih, bersediakah kita dari hari ini, setiap hari, setiap saat, sampai selama-lamanya kita mengasihi Tuhan Yesus? Jadi adik-adik yang terkasih, Lause bersedia untuk seumur hidup Lause mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah bersedia setia kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, seumur hidup adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib untuk kita semuanya, untuk adik-adik semuanya. Bersediakah adik-adik setia kepada Tuhan Yesus? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan akan pengorbanan, akan salib-Mu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau menggantikan kami menanggung semua derita, semua hukuman yang tidak seharusnya Engkau derita, Engkau tanggung. Tuhan, terima kasih Engkau menunjukkan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, kami mau mencintai-Mu Tuhan, kami mau hidup di dalam Engkau, kami mau ingat selalu akan Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau melayani Engkau, kami mau hidup memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, ajari kami supaya kami hidup sungguh menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Yang terkasih, langsung mengajak kita semuanya, kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan, lagu baru. Yesus adalah Yesusku, untuk selama-lamanya Yesus adalah Yesusku. Yesus adik-adik semuanya, selama-lamanya kita cintai, selama-lamanya kita sembah Dia, selama-lamanya kita layani Dia, setia kepadanya. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama ya, pelan-pelan kita pelajari ya. Masih yakin, lama-kelamaan kita akan bisa dan menguasai lagu ini.
Mazmur 121 ayat 5, Tuhan adalah penjagaku. 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yus 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi terkasih, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8b. Oke? Roma pasal 5 ayat 8b. Roma pasal 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi adik-adik terkasih, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi kita semuanya. Kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dalam lagi, lebih lebar lagi, lebih tinggi lagi, dan lebih dalam lagi. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Adik-adik terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah pada pagi hari ini memberkati adik-adik semuanya. Kita semakin dikuatkan untuk mencintai, untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Bye.